Halo semuanya, apa kabar? Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi ngobrol sama temen sekelas terus kamu bilang, tugasnya wis rampung dulu. Soalnya deadline-nya besok loh. Biasa aja kan? Kedengarannya santai, natural, kayak obrolan sehari-hari kita. Tapi coba bayangkan situasi lain. Kamu lagi presentasi tugas akhir di depan dosen penguji. Tiba-tiba di tengah kalimat kamu kebingungan mau pakai kata apa yang benar. Lidah udah otomatis mau bilang padahal harusnya baik, bu, atau pak. Atau dalam struktur kalimatnya jadi terasa aneh karena otakmu lagi nyusun kalimat dengan logika berbahasa Jawa tapi diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kamu pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Di video ini, aku mau bahas kenapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi kemampuan kita berbahasa Indonesia secara formal. Fenomena yang aku maksud ini namanya campur kode atau dalam istilah linguistik disebut code mixing. Sederhananya, ini adalah kondisi ketika seseorang mencampur dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan. Kadang bisa satu kalimat yang sama. Di lingkungan kampus, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, fenomena ini kelihatan jelas. Coba perhatikan, waktu masih menjadi mahasiswa baru, biasanya kita masih cukup hati-hati menggunakan bahasa Indonesia yang relatif baku, karena belum kenal banyak orang dan lingkungannya masih terasa formal. Tapi begitu sudah masuk semester 2, 3, dan seterusnya, lama-lama gaya bicara kita mulai berubah. Partikel-partikel kata khas bahasa Jawa seperti kok, lo, monggo, sampai ya wis sering muncul, bahkan di forum yang sebenarnya cukup resmi, seperti diskusi kelompok atau presentasi tugas. Bukan cuma soal kata, tapi ini juga soal struktur kalimat. Bahasa Jawa punya logika tata bahasa sendiri yang kadang terbawa ketika kita berbicara bahasa Indonesia. Misalnya, pola kalimat khas Jawa atau urutan kata yang sebenarnya kurang lazim dalam bahasa Indonesia baku. Tapi, karena sudah terbiasa, kita tidak sadar itu sebenarnya terbawa dari logika bahasa daerah. Aku yakin hampir semua kita yang kuliah di lingkungan yang banyak penutur bahasa Jawa pernah mengalami ini, entah secara sadar maupun tidak. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa jadi masalah? Jawabannya sederhana, karena hidup kita tidak cuma soal mengobrol santai bersama teman, tapi banyak momen di mana kita dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia secara formal dan tepat. Presentasi tugas akhir, sidang skripsi, wawancara kerja, sampai menulis surat resmi atau email kepada dosen. Masalahnya,
kita sudah terlalu lama hidup dalam mode bahasa campuran yang informal. Otak kita jadi kurang terlatih untuk berpindah ke mode formal secara cepat dan natural. Hasilnya, banyak dari kita yang menjadi gugup, kebingungan mencari kata yang tepat, atau bahkan tanpa sadar memakai kata-kata informal di momen yang seharusnya serius. Aku sendiri pernah melihat, bahkan mengalaminya sendiri, betapa sulitnya menyusun kalimat formal yang lancar saat harus presentasi di depan dosen. Padahal sehari-hari cara bicaranya sudah terlalu santai dan campur aduk. Bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita memang kurang berlatih menggunakan bahasa Indonesia baku dalam percakapan sehari-hari. Dan ini bukan masalah kecil. Kemampuan berbahasa formal adalah salah satu modal penting, apalagi bagi kita yang nantinya akan masuk dunia kerja, di mana komunikasi yang jelas dan profesional menjadi nilai jual diri kita. Tapi aku mau menegaskan satu hal penting di sini. Ini bukan berarti bahasa Jawa atau bahasa daerah manapun adalah suatu hal yang buruk dan harus ditinggalkan. Justru sebaliknya, bahasa daerah adalah identitas dan kekayaan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Yang aku ingin soroti di sini adalah kemampuan code switching, di mana kemampuan untuk berpindah gaya bahasa sesuai konteks yang sedang terjadi. Misal, santai bersama teman memakai bahasa daerah tidak masalah. Tetapi, begitu masuk situasi formal, kita harus siap dan terlatih untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, mulai sekarang, coba sesekali latih diri untuk berbicara formal, meskipun hanya latihan sendiri di depan cermin atau saat presentasi kecil di kelas. Karena kemampuan ini tidak akan datang otomatis. Ini soal kebiasaan yang perlu dilatih terus-menerus. Nah, bagaimana menurutmu? Pernah mengalami hal yang sama? Coba refleksikan. Di situasi formal seperti apa kamu pernah merasa kesulitan mencari kata yang tepat dalam berbahasa Indonesia? Dan dari aku, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Felistia Nabila Prasetya dengan NIM 21110125140184, Program Studi Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Durasi video ini mungkin terasa lebih sedikit dari yang seharusnya. Oleh karena itu, saya meminta maaf kalau ada bagian yang terasa kurang mendalam. Saya sengaja membuat video ini sepadat dan sefokus mungkin, supaya pesan yang ingin saya sampaikan bisa langsung tertangkap tanpa bertele-tele. Jadi mohon untuk dimaklumi. Lalu saya ingin berbagi mengapa saya memilih topik ini. Topik soal campur kode bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ini saya pilih karena saya merasakan sendiri fenomena ini dalam keseharian sebagai mahasiswa. Saya berharap dengan video ini bisa menjadi bahan refleksi bukan hanya untuk saya sendiri,
tapi juga untuk teman-teman yang menonton, supaya kita sama-sama lebih sadar akan pentingnya menjaga kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa harus meninggalkan bahasa daerah yang sudah menjadi identitas kita. Sekian, terima kasih.